Shalom teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Hendro Ong. Kita akan bahas lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu Yesus adalah Alfa dan Omega. Kalau sebelumnya kita sudah belajar, kalau kita percaya Yesus adalah Alfa dan Omega, maka kita harus percaya sama rencana Tuhan sepenuhnya buat hidup kita. Yang kedua, kita mau belajar bagaimana sikap hidup kita kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Yang kedua, kita harusnya tidak pernah putus asa dalam hidup kita. Teman-teman, hidup itu kadang kita mendapatkan hal yang bagus, hal yang menyenangkan buat kita bisa bersyukur, berterima kasih, semangat. Tetapi bagaimana waktu hidup kita mengalami down, mengalami masalah yang tiada henti-hentinya, masalah yang menurut kita hidup kita tuh seperti sudah hancur. Nah teman-teman, kalau kita percaya Yesus adalah Alfa dan Omega, kita seharusnya tidak boleh putus asa dalam hidup ini, karena kita tahu kejatuhan kita ini hanya sementara. Kita nantinya pasti menang, nantinya pasti kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, firman Tuhan bilang gini, kita ini lebih dari pemenang. Dalam Roma 8 ayat 31 bilang kita ini lebih daripada pemenang kalau kita hidup di dalam Tuhan selalu. Nah teman-teman, salah satu contoh yang luar biasa di dalam firman Tuhan adalah Daud di dalam 1 Samuel 17 ayat 48 bilang begini, ketika orang Filistin itu saat itu adalah Goliat. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Jadi hari itu Daud sedang mau berkelahi dengan Goliat, ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Nah, teman-teman, kalau logikanya ini, Daud adalah gembala kambing domba, ya. Goliat hari itu adalah pahlawan orang Filistin yang memaki-maki orang Israel, dan pahlawan-pahlawan Israel sudah mencoba melawan si Goliat ini, tapi tidak pernah ada yang bisa menang. Dan semua orang ketakutan sama si Goliat ini. Harusnya kalau orang mau berantem sama Goliat itu harusnya ketakutan, harusnya tuh ciut, ngumpet. Kalaupun harus maju pelan-pelan, nggak semangat, karena waduh, lawan gue berat banget nih gitu ya. Nah, tetapi beda dengan Daud itu punya sense of belief-nya yang sangat tinggi pada Tuhan. Ya, dia tahu kalau dia bilang kalau Tuhan itu akan memberikan dia kemenangan. Maka Daud nih yang notabene lebih lemah daripada pahlawan-pahlawannya Israel yang tadinya kalah orang Filistin, waktu dia harus menghadapi Goliat, dia dikatakan firman Tuhan bilang begini, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Jadi Daud tuh bukannya lemes, bukannya takut, tapi Daud malah semangat, malah lari mau maju ke masalahnya dia gitu. Seberapa besar kita bisa bersemangat dalam masalah kita. Kalau kita percaya Yesus pasti memberikan kita kemenangan, kita seharusnya nggak pernah putus asa dalam hidup kita ini. Kita harusnya semangat dalam hidup kita ini. Kita walaupun masalahnya besar sekali, masalah yang orang-orang nggak ada satupun bisa menyelesaikannya pun, kalau kita dipercaya oleh Tuhan untuk mendapatkan pekerjaan atau masalah itu, kita pasti bisa memenangkannya. Itu janji firman Tuhan, ya. Dan juga salah satu contoh yang luar biasa, kalau teman-teman tahu seseorang yang bernama Nick Vujicic, dia terlahir tanpa tangan dan tanpa kaki, ya. Tetapi hari ini dia adalah motivator yang dibayar sangat mahal dan dia sangat kaya raya. Ya, dia mungkin kalau orang-orang terlahir dengan tanpa tangan tanpa kaki, mungkin dia akan merasa hidupnya sudah berakhir, ngerasa udah deh, saya putus asa deh, bunuh diri aja deh, udah gak ada harapan lagi hidup gue ini. Tetapi beda dengan Nick Vujicic, dia percaya sama Tuhan dan dia percaya Tuhan bisa memberikan dia masa depan yang luar biasa. Dan benar, dia menjadi orang yang sangat kaya, dia menjadi orang yang sangat sukses. Bisa dicari ceritanya Nick Vujicic. Yang ketiga, kalau kita percaya Yesus Alfa dan Omega, kita itu harus senantiasa mencari jalan-jalan Tuhan buat hidup kita. Nah teman-teman, jalan hidup kita itu bisa banyak. Jalan hidup kita itu bisa ikutin rencana Tuhan, bisa ikutin rencana kita, bisa ikutin rencana iblis sekalipun. Nah, yang harus kita ikuti adalah rencananya Tuhan. Karena tadi kita tahu, Yesus itu Alfa dan Omega. Dia kasih kita rancangan yang namanya sejahtera. Artinya gini, kalau kita berjalan ikutin rencana Tuhan, perintah dan kehendak Tuhan, ujung-ujungnya pasti kita damai sejahtera tadi.
Nah, masalahnya banyak orang nggak ngerti rencana Tuhan seperti apa. Banyak orang nggak tahu jalan Tuhan seperti apa. Nah, kita harus senantiasa tahu rencana Tuhan buat hidup kita. Tahu destiny-nya Tuhan mau kita bergerak ke arah mana. Ya, cara tahunya gimana? Tentu kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita mau tahu rencana bos kita harus dekat sama bos kita. Kalau kita mau tahu rencana sahabat kita, tentu kita harus dekat sama dia dan biar dia cerita rencananya apa. Kalau kita mau tahu rencana Tuhan buat hidup kita juga harus dekat dan tahu isi hati Tuhan buat hidup kita. Gimana caranya tahu isi hati Tuhan? Yang pertama, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Teman-teman, dikatakan gini, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Artinya kitab Taurat ini, artinya apa? Artinya kita harus senantiasa tahu firman Tuhan. Kita jangan sampai lupa firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Senantiasa mengingat firman Tuhan. Sebab dengan demikian engkau akan bertindak hati-hati seperti semua yang tertulis di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Hati kita berjalan senantiasa hati-hati nih, kita harus tahu nih, ini rencana Tuhan bukan, ini rencana Tuhan bukan, ini rencana Tuhan bukan. Kalau kita udah berjalan hati-hati seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan, kita itu akan berhasil dan kita akan beruntung. Itu yang tadi kita bilang, kita akan peroleh kemenangan. Ya, bagaimana dekat dengan Tuhan lagi? Dengan doa dan pujian. Kalau kita banyak berdoa, banyak berkomunikasi dengan Tuhan, pasti kita kenal Tuhan dengan baik, ya. Jadi kalau kita mau ikutin rencana Tuhan, ya, kita pasti kalau kita percaya Yesus Alfa dan Omega, kita harus cari jalan Tuhan senantiasa supaya kita bisa sampai di Omeganya Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, kalau kita tahu Yesus Alfa dan Omega, kita harus bisa senantiasa mengucap syukur dalam segala kondisi. Artinya apa? Artinya waktu kita sedang down, waktu kita sedang jatuh, kita harus tetap bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan itu Alfa dan Omega buat kita. Ujung-ujungnya kita pasti mendapatkan hal yang luar biasa. Sama seperti kalau kita sedang naik mobil ke puncak, ya, kita kan kalau naik kan seperti hidup kita maunya hidup kita naik terus. Tetapi kadang-kadang hidup kita mengalami penurunan. Dan kalau kita lagi ke puncak, kita lagi nanjak, kita ketemu orang lain, kita ngeliat orang lain turun. Tapi waktu kita lagi turun, kita ketemu orang lain, kita ngeliat kita turun, orang lain naik. Padahal kita itu ngarah ke puncak, dia tuh ngarah ke bawah gitu. Jadi kalau kita lagi down, kita lagi dalam masalah, kita harus tetap percaya kalau kita sebenarnya lagi dalam bagian di bawah Tuhan menuju ke atas, menuju kepada kemenangan, ya. Jadi harus senantiasa bersyukur, senantiasa, dan percaya kalau Yesus akan bawa kita ke Omega, itu kemenangan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.